Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Asep Sunandar Eskom. Di sini kita akan membahas tentang Squid. Squid itu apa sih? Squid itu adalah mengoptimalkan pengiriman web. Squid itu adalah proxy caching untuk web yang mendukung HTTP, HTTPS, dan FTP. Kalian tahu FTP itu apa? FTP itu adalah File Transfer Protocol dan yang lainnya. Ini mengurangi bandwidth dan meningkatkan waktu respon dengan menyimpan dan menggunakan kembali halaman web yang sering diminta. Squid memiliki kontrol akses yang luas dan membuat akselerator server yang hebat. Ini berjalan pada sebagian besar sistem operasi yang tersedia, termasuk Windows, dan dilisensikan di bawah GNU atau GPL. Untuk pembahasan GNU dan GPL, kalian bisa searching aja di internet. Memanfaatkan koneksi internet Anda, Squid digunakan oleh ratusan penyedia internet di seluruh dunia untuk memberikan pengguna mereka akses web terbaik. Squid mengoptimalkan aliran data antara klien dan server untuk meningkatkan kinerja dan menyimpan cache konten yang sering digunakan untuk menghemat bandwidth. Squid juga dapat mengarahkan permintaan konten ke server dalam berbagai cara untuk membangun hierarki server cache yang mengoptimalkan throughput jaringan. Percepatan dan distribusi konten situs web. Ribuan situs web di sekitar internet menggunakan Squid untuk meningkatkan pengiriman konten mereka secara drastis. Squid dapat mengurangi beban server Anda dan meningkatkan kecepatan pengiriman ke klien. Squid juga dapat digunakan untuk mengirimkan konten dari seluruh dunia, hanya menyalin konten yang sedang digunakan, daripada menyalin semuanya secara tidak efisien. Nah, terakhir, untuk konfigurasi perutean konten lanjutan, Squid memungkinkan Anda membangun klaster konten untuk merutekan dan memuat permintaan keseimbangan melalui berbagai server web. Sistem Squid saat ini berjalan pada tingkat hit sekitar 75%. Secara efektif melipat gandakan kapasitas server Apache di belakangnya. Ini terutama terlihat ketika lonjakan besar lalu lintas tiba yang diarahkan ke halaman tertentu melalui tautan web dari situs lain. Karena efisiensi caching untuk halaman itu akan hampir 100%. Kenapa sih saya harus menerapkan Squid? Atau mengapa saya harus repot dengan cache web? Tidak bisakah saya membeli lebih banyak bandwidth? Kalian tahu sendiri kan bandwidth itu apa? Oke, lanjut lagi ya. Pengembang protokol HTTP mengidentifikasi sejak awal bahwa akan ada pertumbuhan eksponensial dalam konten dan terkait dengan mekanisme distribusi, menambahkan primitif caching yang kuat. Primitif ini memungkinkan pengembang dan distributor konten untuk memberi petunjuk ke server dan aplikasi pengguna akhir. Dimaksud primitif sini bukan ketinggalan zaman ya, tapi memungkinkan pengembang dan distributor konten untuk memberi petunjuk ke server dan aplikasi pengguna akhir. Bagaimana konten harus divalidasi atau divalidasi ulang dan disimpan dalam cache. Hal ini berdampak pada pengurangan secara dramatis jumlah bandwidth yang diperlukan untuk menyajikan konten dan meningkatkan waktu respon pengguna. Squid adalah salah satu proyek yang tumbuh dari distribusi konten awal dan pekerjaan caching di pertengahan sekitar tahun 90-an. Itu telah berkembang untuk menyertakan fitur tambahan seperti kontrol akses yang kuat, otorisasi, logging, distribusi, atau replikasi konten, manajemen lalu lintas, dan pembentukan, dan banyak lagi. Ini memiliki banyak solusi, baru dan lama, untuk menangani implementasi HTTP yang tidak lengkap dan salah. Untuk ESP, itu bisa menghemat bandwidth, tingkatkan pengalaman pengguna, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan. Squid itu memungkinkan penyedia internet untuk menghemat bandwidth mereka melalui cache konten. Konten yang disimpan dalam cache berarti data disajikan secara lokal, dan pengguna akan melihatnya melalui kecepatan unduh yang lebih cepat dengan konten yang sering digunakan. Server proxy yang disetel dengan baik atau bahkan tanpa caching dapat meningkatkan kecepatan pengguna dengan mengoptimalkan aliran TCP. Sangat mudah untuk menyetel server untuk menangani berbagai macam latensi yang ditemukan di internet, sesuatu yang lingkungan desktop tidak disetel. Squid itu memungkinkan ISP untuk menghindari keharusan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk meningkatkan peralatan inti dan tautan transit untuk mengatasi pertumbuhan konten yang selalu menuntut. Ini juga memungkinkan ISP untuk memprioritaskan dan mengontrol jenis konten web tertentu yang ditentukan oleh alasan teknis atau ekonomi. Untuk situs web, skalakan aplikasi Anda tanpa investasi besar-besaran dalam perangkat keras dan waktu pengembangan. Squid adalah salah satu akselerator konten tertua, digunakan oleh ribuan situs web di seluruh dunia untuk meringankan beban di server mereka. Konten yang sering dilihat di cache oleh Squid dan disajikan ke klien akhir dengan hanya sebagian kecil dari beban server aplikasi yang dibutuhkan secara normal.
Menyiapkan akselerator di depan situs web yang ada hampir selalu merupakan tugas yang cepat dan sederhana dengan manfaat langsung. Untuk penyedia pengiriman konten, distribusikan konten Anda ke seluruh dunia. Squid itu memudahkan distributor konten dan pengembang media streaming untuk mendistribusikan konten ke seluruh dunia. Penyedia CDN dapat memilih perangkat keras PC murah yang menjalankan Squid dan ditempatkan di lokasi strategis di sekitar internet untuk melayani data dalam jumlah besar dengan murah dan efisien. Nah, sejumlah besar perusahaan telah menggunakan server yang menjalankan Squid di masa lalu dengan cara yang persis seperti ini. Oke, itu pembahasan kita untuk kali ini tentang Squid. Ingat ya, Squid itu bukan cumi-cumi atau Squidward. Squid itu adalah memudahkan distributor konten dan pengembang media streaming untuk mendistribusikan konten ke seluruh dunia. Istilahnya bisa menghemat bandwidth. Oke, terima kasih pembahasan saya untuk kali ini. Stay safe, stay healthy, stay study, dan jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.